Bismillahirrahmanirrahim. Video pembelajaran ini berisi materi dan contoh soal materi dinamika rotasi. Nah, pertama, besaran yang dibahas adalah momen gaya. Sebelumnya, kalian sudah mempraktekkan percobaan cepat dengan pintu kan ya? Dan kalian juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hasil praktik kalian. Jawaban-jawaban kalian adalah kesimpulan dari praktik yang telah dilakukan. Nah, jadi kenapa gagang pintu dipasang berjauhan dari engsel? Yap, itu karena semakin jauh dari engsel yang merupakan titik poros, maka gaya yang bekerja akan semakin efektif untuk memutar gagang lalu mendorong pintu. Momen gaya atau torsi yang dilambangkan dengan tau adalah ukuran keefektifan gaya bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap titik poros tertentu. Contoh lain, misal saat kita mengencangkan baut dengan kunci Inggris, seperti yang terlihat pada gambar, gaya F tegak lurus terhadap R, di mana R adalah jarak baut ke tangan kita, yaitu jarak titik poros terhadap gaya. Biasa juga disebut dengan lengan gaya. Maka, persamaan momen gaya atau torsi adalah tau sama dengan F dikali R, dengan satuan tau Newton meter, satuan gaya Newton, dan satuan R meter. Lalu bagaimana jika gaya F tidak tegak lurus 90 derajat? Tetapi membentuk sudut sebesar theta seperti ini? Maka persamaannya akan menjadi tau sama dengan FR sin theta. Jadi gaya F diproyeksikan sehingga dikalikan sin theta, di mana theta adalah sudut antara gaya dan lengan gaya. Momen gaya adalah besaran vektor. Jadi ia punya arah dan nilai. Dengan kesepakatan jika gaya searah jarum jam maka bernilai negatif. Sebaliknya, jika berlawanan jarum jam, justru nilainya positif. Nah, berikut ada contoh soal. Sebuah batang yang diabaikan masanya dipengaruhi 3 buah gaya seperti gambar berikut. Diketahui FA sama dengan FC sama dengan 10 Newton, dan FB sama dengan 20 Newton. Jika jarak AB sama dengan BC sama dengan 20 cm, momen gaya batang terhadap titik A sebesar. Diketahui nilai FA sama dengan FC yaitu 10 Newton, FB 20 Newton, kemudian jarak AB sama dengan BC yaitu 20 cm, dijadikan meter 0,2 meter dan AC 40 cm dirubah ke meter menjadi 0,4 meter. Yang ditanya tau dengan poros berada di titik A. Nah, sekarang kita hitung total momen gaya. Jadi kita menjumlahkan tau A, tau B, dan tau C. Di mana titik porosnya adalah di titik A. Berarti untuk nilai tau di titik A nanti bernilai 0 karena gayanya berada tepat di titik poros. Kemudian untuk tau B, kita lihat di sini untuk FB, gaya B, kalau kita arahkan ke titik A, maka dia akan searah dengan jarum jam. Maka nanti di sini nilainya negatif. Begitu juga dengan FC, nanti FC juga bernilai negatif. Sehingga persamaannya menjadi FA dikalikan RA ditambah min FB dikalikan RAB ditambah min FC sin theta dikalikan RAC, karena FC di sini membentuk sudut 30 derajat. Seperti yang sudah dijelaskan, berarti tau A bernilai 0, kemudian kita masukkan nilai-nilainya, min 20 dikali 0,2 ditambah min 10 dikali sin 30 derajat dikali 0,4. Hasilnya di sini min 4 ditambah min 2, di mana sin 30 derajat kan nilainya setengah ya, jadi min 10 dikali setengah dikali 0,4, hasilnya min 2. Jadi total dari sistem ini min 6 Newton meter. Berarti arahnya
searah dengan jarum jam ya, karena bernilai negatif. Kedua, cara yang dibahas adalah momen inersia. Ingat ya, dulu saat kelas 10 kita pernah membahas hukum Newton. Ingat hukum 1 Newton? Sigma F sama dengan 0. Hukum tersebut menjelaskan kelembaman suatu benda atau kecenderungan benda untuk tetap diam atau tetap mempertahankan posisinya. Nah, di benda yang mengalami gerak rotasi, ukuran kelembamannya disebut momen inersia. Semakin besar nilai momen inersia, maka benda semakin sulit berotasi atau berputar, atau kalau bendanya sedang berputar, maka semakin sulit untuk dihentikan. Untuk momen inersia benda titik. Di sini ada benda, anggap saja partikel yang bermassa m, berputar terhadap sumbu, di mana jarak terhadap sumbunya r. Jadi, nilai kelembamannya adalah hasil kali massa dan jarak kuadrat. I sama dengan mr kuadrat. Dengan I adalah momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat. Untuk momen inersia benda tegar, yaitu benda yang tidak berubah bentuk saat mendapat gaya dari luar, nilai momen inersianya adalah I sama dengan integral r kuadrat dm. Nah, untuk perhitungannya nanti setiap benda itu kan punya bentuk benda masing-masing ya. Nah, di mana setiap bentuk memiliki nilai konstanta yang berbeda. Jadi nanti nilai konstantanya juga akan berbeda tergantung dari hasil perhitungan yang disesuaikan dengan bentuk benda tegar tersebut. Jadi persamaannya menjadi I sama dengan kmr kuadrat. Untuk nilai K dan rumus momen inersia ada di tabel berikut. Untuk batang silinder dengan poros melalui pusat, K-nya 1/12. Kalau porosnya melalui ujung, K-nya 1/3. Di mana L di sini adalah panjang batangnya. Kemudian untuk plat besi persegi panjang, porosnya melalui pusat, nanti K-nya setengah. Nah, di sini nanti rumusnya menjadi setengah M dikalikan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Kemudian silinder berongga. Nanti K-nya juga setengah. Bedanya dengan plat besi persegi panjang, di sini kita pakainya jari-jari. Kalau tadi kan pakai panjang dan lebar, berarti di sini setengah M R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Kemudian ada silinder pejal, rumusnya menjadi setengah MR kuadrat. Silinder tipis berongga, K-nya 1, jadi I sama dengan MR kuadrat. Bola pejal 2/5 MR kuadrat. Bola tipis berongga 2/3 MR kuadrat, di mana R di sini adalah jari-jari. Selanjutnya ada contoh soal tentang momen inersia. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas terdapat 4 buah partikel yang dihubungkan oleh sebuah batang yang massanya diabaikan. Partikel-partikel tersebut memiliki berat yang berbeda dengan jarak antar partikel satu sama lain sebesar r. Tentukanlah momen inersia sistem partikel jika sistem diputar terhadap poros A dan sistem diputar terhadap poros B. Diketahui, kita urut dari kiri ya, jadi M1-nya M, M2-nya 2M, M3 3M, M4 4M. Dengan jarak semuanya R untuk jarak antar partikelnya. Yang ditanya I total dengan poros A, kemudian I total dengan poros B. Yang pertama terhadap poros A, kita menghitung I totalnya I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah I4. Dengan persamaan momen inersia MR kuadrat ya. Jadi seperti ini persamaannya. Di mana I1 itu bernilai 0. Karena I1 tepat berada di titik poros. Seperti momen gaya tadi itu. Kalau gayanya tepat di titik poros bernilai 0. Begitu juga untuk momen inersia.
Momen inersia ketika tepat di titik poros juga bernilai 0. Plus M2R2 kuadrat, M2-nya 2M. R2-nya jarak dari 2M ke titik poros itu kan R, jadi 2MR kuadrat. Kemudian 3M dikali 2R kuadrat. Kenapa 2R? Kita lihat 3M ke poros A. Kan jaraknya R ditambah R, jadi 2R. Sedangkan untuk M4 nanti 4M dikali 3R kuadrat. Sama ya, jadi R ditambah R ditambah R. Kita jumlahkan 2MR kuadrat tambah 12MR kuadrat ditambah 36MR kuadrat, sehingga I total terhadap poros A 50MR kuadrat. Sekarang terhadap poros B. Sama, kita jumlahkan untuk masing-masing momen inersia di setiap titik. Karena porosnya di B, maka yang bernilai 0 adalah I2-nya. Ya, si 2M-nya ini nanti momen inersianya 0 karena tepat berada di titik poros. Jadi MR kuadrat plus 0 plus 3MR kuadrat plus 4M 2R kuadrat, sehingga I total terhadap poros B 20MR kuadrat. Ketiga, hubungan momen gaya dan momen inersia. Untuk hukum 2 Newton benda berotasi, persamaannya adalah F sama dengan M dikalikan AT, di mana percepatan tangensial adalah R dikalikan alfa. Terus kita substitusi, sehingga F sama dengan MR alfa. Lalu kedua ruas dikalikan R, FR sama dengan MR dikalikan R alfa. Jadi FR sama dengan MR kuadrat alfa. FR itu kan rumus torsi atau momen gaya ya. Dan MR kuadrat adalah rumus momen inersia. Sehingga To sama dengan I dikalikan alfa. Jadi momen gaya sama dengan momen inersia dikalikan alfa, di mana alfa adalah percepatan sudut dengan satuan rad per sekon kuadrat. Demikian untuk video pembelajaran ini. Selanjutnya nanti akan ada video part 2 ya, yaitu tentang energi kinetik dan momentum sudut. Jangan lupa dibuat catatan saat menyimak video ini. Tetap semangat. Terima kasih.